Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Mida Fiftaria. Saya mengajar kimia di SMK Kesehatan Proskil Indonesia Pekanbaru. Dan saat ini saya juga sebagai peserta Didamba P4TK IPA Angkatan 9 dengan kelas kimia dan materi koloid berbasis STEM. Nah, pada video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat salah satu produk koloid. Silahkan simak dan perhatikan ya. Apa ya koloid itu? Koloid adalah suatu campuran yang keadaannya terletak antara larutan dan suspensi. Untuk lebih memahami keadaan koloid, maka kita bandingkan 3 jenis campuran berikut: campuran gula dan air, campuran susu dan air, dan campuran pasir dan air. Apabila kita campurkan gula dengan air, ternyata gula larut dalam air, sehingga kita akan memperoleh larutan gula. Di dalam larutan, zat terlarut tersebar dalam bentuk partikel yang sangat kecil, sehingga tidak dapat dibedakan lagi dari mediumnya walaupun menggunakan mikroskop ultra. Di lain pihak, jika kita mencampurkan pasir dan air, ternyata pasir tidak larut di dalam air. Walaupun campuran ini kita aduk lambat laun, pasir akan tetap memisah. Nah, campuran seperti ini kita sebut dengan suspensi. Selanjutnya, jika kita campurkan susu dan air, ternyata susu larut di dalam air. Akan tetapi larutan itu tidak bening, melainkan keruh. Seperti gambar yang sudah disediakan ya. Jika didiamkan, campuran itu tidak memisah dan juga tidak dapat dipisahkan dengan penyaringan. Secara makroskopis, campuran ini tampak homogen. Akan tetapi jika diamati dengan mikroskop ultra, ternyata masih dapat dibedakan partikel-partikel susu yang tersebar di dalam air. Nah, campuran seperti inilah yang disebut dengan koloid. Sistem koloid. Penggolongan sistem koloid didasarkan pada jenis fase terdispersi dan fase pendispersinya. Koloid yang fase terdispersinya padat disebut dengan sol, sedangkan fase terdispersinya cair disebut dengan emulsi, dan fase terdispersinya gas disebut dengan aerosol. Ada 8 sistem koloid dengan fase terdispersi dan fase pendispersi berbeda-beda. Jadi jenis koloid itu ada aerosol, ada emulsi, dan ada sol. Nah, contoh dari koloid selain susu tadi ada agar-agar, ada santan. Pembuatan koloid. Telah dikatakan tadi bahwa ukuran partikel koloid itu terletak di antara partikel larutan sejati dan partikel suspensi. Oleh karena itu, sistem koloid dapat dibuat dengan mengelompokkan partikel larutan sejati yang disebut dengan kondensasi dan atau dengan cara menghaluskan bahan dalam bentuk kasar yang kemudian didispersikan ke dalam medium pendispersi yang disebut dengan cara dispersi. Praktik membuat koloid. Nah, di sini praktik yang diambil membuat koloid yaitu berupa produk makanan yaitu kue klepon, onde-onde atau buah malaka. Nah, ini dia. Nah, dengan inovasi yang diberikan berupa perubahan pada isi klepon, yang kami merubah isi kleponnya ada yang diganti dengan coklat, kemudian ada juga kleponnya yang digoreng.
aren kita bisa ganti dengan coklat ya, supaya lebih menarik minat anak-anak kecil untuk memakan klepon ini. Nah, sama dengan langkah dalam membuat klepon dengan gula aren. Nah, ini dia penampakan dari klepon yang berisi coklat di dalamnya. Jadi hampir sama ya, namun isinya saja yang berbeda. Ini untuk menarik anak kecil untuk mau memakan klepon. Nah, kemudian ada inovasi terbaru, yaitu dengan mengganti kelapa dengan tepung panir. Setelah direbus, maka klepon dimasukkan ke dalam tepung panir dan digoreng. Maka teksturnya akan berubah lebih garing di luarnya. Ini juga akan menarik perhatian anak-anak supaya menyukai klepon. Kemudian ditaburi coklat. Nah, ini juga daya tarik yang luar biasa. Nah, kalau ada keju boleh ditambahkan keju juga ya. Jadi isi klepon itu bisa kita ganti sesuai selera. Nah, ini dia klepon yang sudah jadi. Sistem koloid yang digunakan dalam praktikum pembuatan klepon yaitu sistem koloid emulsi padat. Fase terdispersinya air pandan yang masuk ke dalam medium. Nah, itu tadi campuran tepung praktek pembuatan salah satu produk koloid yang saya ambil. Semoga bermanfaat, dan jika ada salah saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.